Utang orang tolong dibayar ya. Ada yang 500 juta rupiah, ada yang 150 juta rupiah. Dan mereka masih hutang 500 juta, menghilang dan blok semua akses. Saya punya bukti komplitnya, karena kasus ini sudah dibawa ke jalur hukum. Hi everyone, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada nih dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana Code Blue yang dituding seperti belum membayar hutang, terutama kepada Alin Adita. Lantas, bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin aku akan perkenalkan dulu sama kalian siapa itu Alin Adita. Alin Adita, aka Caroline Ingrid Adita, adalah seorang model, pembawa acara, aktris, dan juga seorang penyiar radio yang lahir pada tanggal 17 Juli 1980. Alin memulai karirnya sebagai seorang model sejak tahun 1955 saat dirinya bergabung di sekolah mode milik Pragawati Senior Oki Asokawati. Selain dunia model, Alin juga menjajal peruntungan di dunia seni peran. Salah satu aksinya dapat ditonton dalam sinetron yang bertajuk Tiga Gadis. Nah, sinetron ini tayang di stasiun televisi berlangganan atau TV kabel. Selain itu, Alin juga dipercaya memandu acara mode di Oceanal dan paket acara hiburan Sexy Food Lover di Global TV, serta acara Hot Shot. Well, jadi seperti itulah bagaimana informasi mengenai Alin. Sedangkan untuk Code Blue, aku yakin sudah banyak banget dari kalian yang sudah mengenal siapa itu Code Blue. Code Blue sendiri itu memiliki nama asli William Anderson, dan dia banyak dikenal oleh publik sebagai preview makanan. Lantas apa nih yang terjadi dengan Code Blue dan juga Alin? Jadi guys, sebelumnya ya diketahui bahwa Chef Arnold dan juga Code Blue kan akan melakukan duel tinju nih pada tanggal 21 April mendatang. Namun menjelang pertandingan ini, Chef Arnold tiba-tiba mengungkit tentang masa lampau Code Blue di podcastnya Ray Jensen. Juri MasterChef itu mengatakan bahwa Code Blue bukanlah seorang chef sungguhan. Bahkan ia juga menyetel Code Blue untuk segera membayar hutang yang bernilai fantastis. Kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Chef Arnold pada kala itu. Dia ngata-ngatain F&B karena merasa dia itu chef. Dia mengaku chef. Secara fakta, dia bukan chef. Adiknya sekolah masak. Utang orang tolong dibayar ya. Ada yang 500 juta rupiah, ada yang 150 juta rupiah. Aku tahu siapa dirimu. Adapun Chef Arnold rupanya kesal dikarenakan dirinya disindir rasis oleh Code Blue. Ia juga mempertanyakan tabiat asli Code Blue yang selama ini lebih sering mengejek F&B alih-alih berkontribusi. Ia mengatakan, konten kreator F&B yang cuma bacot aja dan menjadi-jadi karena punya followers dan menuduh aku rasis. Apa yang sudah kamu lakukan buat Indonesia? Tidak ada. Dilansir dari Inside Live, Don Chino yang juga hadir sebagai narasumber bersama dengan Chef Arnold juga membeberkan bahwa Code Blue pernah mengejek restoran yang menjadi tempat kerjanya. Namun, tempat kerjanya Don Chino yang lantas berkolaborasi dengan Code Blue memantik sindiran telak dari Chef Arnold. Ia lebih lanjut mengungkapkan, dia memang gitu, enggak dibayar, komplain-komplain. Terus nanti kan pelaku F&B-nya akan, ada apa, kok komplain? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Terus dia akan bilang, sorry, kalau mau pekerjakan saya jadi konsultan. Kalau di take down, suruh bayar berapa ratus juta. Itu yang DM banyak banget. Kenyataannya kenapa saya tahu? Karena salah satu yang mau dijadikan korban itu coach gua punya temen. Di sisi lain, Chef Arnold mengaku wajar nih guys jika seorang pelanggan protes terhadap pelayanan sebuah restoran ataupun makanan yang disajikan. Namun, beliau berharap pelanggan memiliki etika ketika memberikan kritik. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen nonton nih poolnya seperti apa, bisa langsung nonton video ini ya guys. Nah guys, dalam kesempatan tadi, Chef Arnold kan seperti mengatakan nih tentang soal bayar hutang, yang mana nominalnya itu bervariasi. Ada 500 juta rupiah sampai 150 juta. Ternyata nominal 500 juta yang disebutkan oleh Chef Arnold itu adalah dengan Alin guys. Dan guys, untuk informasi ya, sebelumnya diketahui bahwa Alin dan juga William serta adiknya William yang diketahui bernama Isaura bekerjasama di dunia bisnis pastry. Dan hal itu terlihat dalam tayangan di YouTube Net Entertainment yang dipublikasikan pada tanggal 18 November 2017. Dan kala itu Alin ditemui oleh tim Net ketika lagi ikut meramaikan festival makanan di salah satu mall Jakarta. Event tersebut adalah Jakarta Culinary Festival. Alin lantas menceritakan bahwa dirinya juga ikutan buka puasa di festival itu loh. Dia lantas memperkenalkan bahwa ini atau pastry adalah bisnis barunya dengan partneran bersama dengan William dan Isaura. Yang diketahui Isaura ini merupakan chef asal Indonesia dan berkuliah di Le Cordon Bleu dari Paris. Dan setelah itu dia mengajak wartawan untuk melihat, yuk ke tempat aku, yuk lihat makanan yang aku sajikan. Dan di saat itu dia memperkenalkan bahwa oh ini William partner aku. Jadi intinya adalah mereka itu memang sempat menjalin kerja sama. Dan mengenai hutang nih, Alin mengatakan seperti ini. Saya mantan partner mereka waktu buka Escape Story di SCBD bareng William dan Isaura. Dan mereka masih hutang 500 juta, menghilang dan blok semua akses.
Saya punya bukti komplitnya, karena kasus ini sudah dibawa ke jalur hukum. Dan saya menang secara perdata. Dan di Instagramnya, Elin juga membalas salah satu komentar yang bilang kayak gini. Kesini gara-gara ramai kok belum pinjam uang 500 juta belum balik. Ternyata ada di Haliknya juga. Bener ya Elin? Terus dibales, bener banget. Be careful with that guys. William Anderson dan adiknya Isaura. Kasus perdata saya sudah menang. Mereka dinyatakan bersalah dan wajib mengembalikan uang saya. Namun sampai detik ini tidak ada pertanggungjawaban dan diblok dari semua akses. Jadi kita akan melanjutkan ke pidana sekarang ini. Dan bukan hanya saya, banyak sekali yang ditipu oleh William alias Code Blue. Dan teman-teman langsung aja kita lihat seperti apa highlight dari Elin mengenai William dan juga sang adik. By the way, dapat diperhatikan tanggal pembuatan story itu. Tanggalnya adalah 3 Februari 2020 guys. Berarti kurang lebih udah 4 tahun gak sih? Escape Story, William Anderson, Isaura Theonardi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar ganti rugi secara tunai atau seketika sejumlah uang 518 juta rupiah kepada Caroline Ingrid Adita atas perjanjian investasi yang dinyatakan tidak sah oleh majelis hakim karena William Anderson tidak punya kewenangan sebagai pemilik Escape Story. Berdasarkan putusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 58/PDT.G/2019/PN.Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2020. Tolong diselesaikan tanggung jawabnya William Anderson dan Isaura Theonardi dan Escape Story. Halo William Anderson dan Isaura Theonardi, kapan rencananya akan mengembalikan kewajiban kalian yang sudah lewat setahun? Selama ini saya memilih diam karena proses hukum masih berjalan. Namun, 1 tahun sudah berlalu dan tidak ada itikat baik sama sekali dari kalian, meskipun ada proposal damai. Tapi akhirnya, kalian diam. Sebagai kakak adik, kalian adalah pihak yang telah dinyatakan sebagai pihak yang telah melawan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Januari 2020 untuk mengembalikan uang investasi yang seakan-akan untuk kepentingan usaha Escape Story. William Anderson dan Isaura. Sekarang setelah ada putusan pengadilan, jelas siapa yang salah dan berdasarkan putusan pengadilan, saya adalah pihak yang benar dan juga menang mutlak. Jangan kalian berdua berpikir bisa menghilang tanpa menyelesaikan tanggung jawab sesuai dengan putusan pengadilan. William Anderson and Isaura and Escape Story, you know where to reach me or my lawyer. Untuk teman-teman lain yang kenal dengan William dan Isaura dan Escape Story, harap waspada karena mereka mempunyai kewajiban berdasarkan putusan pengadilan dan dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ataupun ada pihak lain yang mungkin juga mempunyai urusan serupa dengan saya terhadap mereka, feel free to share with me on this comment section below. Well, jadi seperti itulah bagaimana isi highlight dari Elin mengenai William dan juga sang adik. Intinya adalah dia itu hanya meminta agar William dan juga adiknya itu melakukan kewajiban mereka, yakni membayar 518 juta rupiah seperti yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Sementara itu di TikTok nih guys, dapat diperhatikan screenshot yang di samping. Di sini tuh ada salah satu netizen yang sudah menyinggung tentang bagaimana masalah hutang ini. Netizen itu berkomentar kayak gini. Kata Arnold, bayar hutang 500 dan 150 juta. Gua lihat di Gastronusa. Kemudian dibalas nih sama Code Blue. Biasanya kalau mentalnya udah takut jadi bawa personal. Tapi itu beneran gak om? Katanya. Kayaknya beneran itu wak dibalas sama netizen lain. Terus Code Blue bilang nih, bedain ya invest sama hutang. Oke, bedain invest sama hutang. Jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana tanggapan dari Code Blue guys ketika ditanya mengenai hutang tersebut. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, Code Blue akan segera bertanding melawan Chef Arnold. Seperti dilansir dari kumparan.com, Holy Wings Sports Show sebelumnya mengatakan akan kembali menggelar pertandingan tinju mereka pada tanggal 21 April mendatang. Sesuai janji promotor, di series kali ini akan menyuguhkan pertandingan tinju berkualitas tinggi dengan melibatkan juri internasional World Boxing Council. Dan pada partai puncak di series ini, Holy Wings Sports Show akan mempertemukan Chef Arnold Purnomo dengan vlogger Code Blue. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Isolke pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi. Mohon koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.